Sabtu 30 Mei 2020. Pemerintah Desa Sukajaya, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menyalurkan bansos BLT sejumlah 30% dari dana desa. Kepala Desa PJS setempat, Bapak Marzuki Sarjana Sosial, bersama-sama dengan perangkat desa, BPD, TNI Polri, turun langsung ke rumah masyarakat yang menerima bantuan sosial ini. Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas jalannya proses penyaluran bansos ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Semoga 89 keluarga penerima manfaat dari bantuan ini dapat bermanfaat dan mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pembagian BLT dana desa tahap 1 untuk Desa Sukajaya, berjumlah 89 kepala keluarga sebagai penerima. Namun untuk menuju ke proses angka 89 itu tentunya butuh proses, sehingga sebelum ditetapkan 89 kepala keluarga, terlebih dahulu kami terbitkan dulu surat keputusan tim relawan COVID 2020 Desa Sukajaya yang beranggotakan ketua adalah kepala desa, wakil ketua, ketua BPD, berikut anggota BPD dan perangkat desa, LPM, kemudian PKK itu terlibat dalam tim gugus tugas relawan Desa Sukajaya. Kemudian tim relawan tersebut kami keluarkan surat tugas, surat perintah tugas untuk melakukan pendataan yang diawali oleh ketua RT masing-masing. Kebetulan kami ada 4 RT, kemudian di backup langsung oleh kepala dusun untuk membantu RT melakukan pendataan kepada masyarakat yang terdampak COVID, kemudian kehilangan mata pencarian bahasanya, kemudian yang kedua tidak terdata, kemudian yang ketiga di KK tersebut atau di rumah tersebut ada lansia, kemudian ada yang penyakit kronis. Dari hasil data RT, kemudian kami validasi di tim relawan COVID, kepala desa, BPD, perangkat, kemudian LPM dan PKK. Kami validasi, dari validasi kami tersebut terdapat 85 kepala keluarga yang siap untuk di Musdesus, artinya dibawa ke musyawarah desa khusus. Alhamdulillah proses musyawarah desa khusus sudah sesuai dengan prosedur, artinya yang melaksanakan Musdesus adalah BPD. Kami sebagai orang yang diundang, BPD silakan buat undangan siapa yang akan diundang, kemudian BPD pimpin rapat, dan kami sebagai pemerintah desa adalah narasumber pada saat Musdesus tersebut. Musdesus dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020, jauh hari sebelum kami menerima dana desa. Artinya kami sudah siapkan data terlebih dahulu, baru kami menerima dana desa. Dari hasil Musdesus tersebut, saya selaku kepala desa sebagai narasumber pada waktu itu, kebetulan dihadiri oleh Babin Katipmas, Babinsa, pendamping lokal desa. Kemudian ada juga hadir Pak Bayu, TA Kabupaten Muara Enim, dana desa. Kemudian pada saat Musdesus, yang saya bacakan bukan calon penerima BLT, yang saya bacakan adalah penerima PKH terlebih dahulu, karena tidak bisa tumpang tindih. Penerima PKH saya bacakan dulu 65 KK, kemudian saya bacakan penerima BPNT 2019, BPNT 2020, kemudian saya baru membacakan calon penerima BLT sebanyak 85 KK. Dari 85 KK tersebut saya lempar dengan masyarakat. Apakah ada di antara 85 KK ini yang tidak layak menurut peserta musyawarah? Tidak ada Pak Kades. Dan sebaliknya, apakah ada warga kita yang layak belum terdata? Tidak ada Pak Kades. Alhamdulillah, artinya Musdesus bisa diputuskan 85 KK pada saat itu. Alhamdulillah selesai. Kemudian dari verifikasi olah data lagi kami di kantor kepala desa ini bersama tim relawan masih ditemukan 4 KK yang menurut pengamatan kami sebagai tim relawan layak. Akhirnya kami buatkan berita acara kedua, validasi ulang, kami tambah lagi 4 kepala keluarga, sehingga total akhir yang kami bagikan hari ini 89 KK. Kemudian anggaran dana desa Sukajaya dari paku anggaran 924.518.000. Itu total pagu anggaran dana desa Sukajaya. Kemudian pada hari Kamis yang lalu kami terima 15% dari total anggaran pagu anggaran. Di antaranya adalah untuk tanggap darurat pada hari ini. Jadi dari total dana yang sudah terserap melalui BLTDD yang kami bagikan hari ini
Rp53.400.000 dari total 89 KK dikali 600 untuk tahap pertama, artinya untuk pembagian April. Untuk pembagian Mei itu kami masih menunggu informasi terutama masalah penganggaran. Ya, artinya kami tidak mau mendahului pemerintah kabupaten untuk tanggap darurat walaupun ini sudah masuk ke termin kedua. Karena kami baru termin pertama yang kami terima 15%. Itu sebagai penjelasan dari kami selaku ketua tim relawan desa sekaligus pejabat sementara kepala desa Sukajaya. Bagaimana dengan tanggapan Bapak terkait peraturan Menteri Keuangan nomor 50? Baik, terima kasih. 2020. Saya selaku pejabat sementara kepala desa yang berstatus pegawai negeri, pada prinsipnya saya secara pribadi keberatan dengan PMK 50 karena tanggap darurat 3 bulan penambahan dengan nilai 300.000 satu bulan, artinya ada penambahan 900.000. Tapi yang jadi persoalan para kepala desa, data tersebut tidak boleh diganti. Itu jadi persoalan, jadi momok di masyarakat bagi kepala desa khususnya andai kata PMK itu menginginkan data baru, barangkali bisa diterima kami sebagai kepala desa. Tapi karena datanya adalah data lanjutan dari 89 contoh Sukajaya 89 ditambah lagi dengan 3 tahap berikutnya 3 bulan berikut per 300.000, artinya total keseluruhan nanti 2,8. Mohon maaf 2,7. Nah itu sebenarnya bagi saya pribadi keberatan dengan PMK tersebut kecuali data pembanding. Nah, disampaikan data yang belum terdampak bansos. Nah barangkali saya secara pribadi setuju. Nah, itu masalah PMK 50. Ya. Terus harapan ke depan Pak terkait dari masa wabah COVID-19 ini, apa harapan dari pemerintah desa Sukajaya kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan? Baik. Untuk kasus COVID ini sebenarnya kami dari pemerintah desa Sukajaya begitu mengetahui bahwa dampak COVID ini kami sudah sigap, artinya posko kami sudah siap siaga dan bahkan desa Sukajaya 24 jam. Posko COVID kami 24 jam dengan melibatkan perangkat desa, BPD, Linmas dan relawan. Karang Taruna kami libatkan semua dan mereka tanpa gaji. Jadi harapan kami dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim, pertama, regulasi aturan yang berkaitan dengan penanganan BLT, kemudian masalah anggaran posko COVID. Kami terkadang dibenturkan dengan aturan yang seyogyanya kami bisa memberikan sedikit dana insentif untuk para relawan, tapi benturan aturan, sekali lagi aturan, dan bahkan itu bukan untuk insentif, itu untuk operasional. Nah, terkadang itu yang jadi kendala kami di pemerintah desa khususnya untuk penanganan COVID ini. Nah, kemudian kami ini benturan lagi dengan penganggaran. Artinya sampai sekarang belum ada juknis khusus pengaturan untuk anggaran tanggap darurat khususnya untuk posko relawan. Bahasanya kalau jelas kalau seperti DD BLT 30% 600. Harapan kami demikian dengan pemerintah kabupaten provinsi agar supaya pagu anggaran jelas. Untuk tanggap darurat posko anggarannya diambil 10% dari pagu anggaran dana desa kan jelas. Artinya 900 juta dikali 10%. Jelas anggaran untuk posko. Tinggal kami yang mengatur untuk pembelian APD, untuk pembelian masker, kemudian untuk pembelian disinfektan dan lain sebagainya jelas. Nah ini kami ini masih ngambang, artinya pemerintah desa yang akan mengusulkan berapa kebutuhan anggaran yang kita butuhkan untuk tanggap darurat di posko. Nah itu masalah harapan kami dengan